warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia dari SDIT PGRI Pasuruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang akibat hawa nafsu. Sebelum kita membahas apa saja akibat dari menuruti hawa nafsu, kita harus mengetahui pengertian hawa nafsu sendiri itu seperti apa. Dalam bahasa Indonesia, hawa nafsu bermakna keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik seperti syahwat dan sejenisnya. Makna ini mirip dengan asal kata pembentukannya dalam bahasa Arab, yaitu hawa yang artinya keinginan dan nafs yang artinya jiwa. Setiap manusia pasti memiliki keinginan terhadap sesuatu, itulah yang kemudian disebut dengan hawa nafsu. Pada dasarnya, manusia boleh saja memenuhi segala keinginannya selama keinginan itu benar menurut Allah dan Rasul-Nya. Namun, masih banyak manusia yang memenuhi segala keinginannya tanpa terkendali, meskipun keinginan itu adalah hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, di dalam Islam kita mengenal adanya perintah berperang untuk melawan hawa nafsu. Itu artinya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu di dalam tubuh kita sendiri, bukan malah membunuh nafsu yang membuat kita tidak memiliki lagi keinginan terhadap sesuatu. Menuruti hawa nafsu dalam arti negatif, yakni menuruti segala keinginan yang tidak digunakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan sifat yang tidak boleh kita miliki. Bila hal itu kita miliki, maka akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi kita secara pribadi, tapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas. Lalu akibat mengikuti hawa nafsu yaitu yang pertama, tidak akan mampu memahami agama Allah. Bahaya nafsu dalam Islam ialah orang tersebut menjadi lalai akan kehidupan di akhirat. Yang ada dalam prioritasnya hanyalah urusan duniawi. Segala urusan, tindakan, dan angan-angannya hanya karena niat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, sehingga menjadi tertutup hatinya dan tidak mampu memahami akan agama Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Muhammad ayat 16. Yang kedua yaitu timbul sifat rakus. Rakus yang dimaksud di sini ialah rakus dalam hal mengejar kenikmatan duniawi, selalu merasa ingin memiliki segalanya, bahkan sesuatu yang belum pantas atau tidak seharusnya menjadi haknya. Contohnya ialah mengejar hawa nafsu karena ingin menjadi pejabat. Dia akan rakus dalam mengejar hal tersebut, padahal kemungkinan belum memiliki kemampuan akan ilmu yang cukup dalam mengemban tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu berada di jalan yang sesat. Orang yang hanya mengejar duniawi akan berada di jalan yang sesat, sebab di dalam hatinya tidak pernah mengingat Allah dan kehidupan di akhirat kelak. Setiap jalan yang dilaluinya jauh dari niat karena Allah atau jauh dari keikhlasan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jaziyah ayat 3. Yang keempat yaitu mendewakan duniawi. Bahaya nafsu dalam Islam akan menjadikan seseorang mementingkan dunia di atas segalanya. Misalnya ialah seseorang yang mengejar nafsu dalam hubungannya dengan wanita dan uang, atau sebaliknya dengan laki-laki dan uang. Orang tersebut mengejar uang hingga mencuri demi memiliki harta yang berlimpah, atau berbuat zina demi menuruti hawa nafsu, ingin bersenang-senang dengan wanita, yang semua itu merupakan urusan yang dilarang Allah, sebab hanya mementingkan urusan duniawi semata. Yang kelima yaitu tidak pernah bersyukur. Orang yang hanya mengejar dunia atau hawa nafsu tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Ia akan selalu berharap mendapat lebih dan lebih, selalu iri dengan orang yang berada di atasnya, dan selalu gundah hatinya karena tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Yang keenam yaitu jauh dari petunjuk Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu sama seperti orang-orang terdahulu yang sesat karena tidak mengikuti petunjuk dari para nabi. Orang tersebut tidak mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, apa yang menjauhkan dari neraka dan apa yang mendekatkan ia ke surga. Yang ia pahami hanyalah tentang kesenangan duniawi dan kepuasan nafsu semata. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77. Yang ketujuh yaitu mudah putus asa. Bahaya mengikuti hawa nafsu dalam Islam ialah menjadi orang yang mudah putus asa.
Sebab orang tersebut tidak percaya akan nikmat dan takdir Allah. Orang tersebut selalu mengharap sesuatu yang belum pantas untuknya hingga merasa putus asa karena merasa selalu kurang dengan apa yang ia miliki. Berbeda dengan orang yang beriman, ia selalu percaya dengan kebaikan Allah dan percaya bahwa segala sesuatu akan diberi oleh Allah di waktu yang tepat, sehingga ia selalu memiliki rasa semangat dalam hatinya sebab kepercayaannya akan anugerah Allah. Yang kedelapan yaitu selalu menyalahkan nasib. Hawa nafsu mengantarkan manusia menuju godaan setan yang selalu menuntun untuk jauh dari syariat Allah dan jauh dari rasa syukur. Jika terkena suatu musibah atau tidak mendapat keinginan sesuai hawa nafsunya, ia akan langsung menyalahkan Allah dan nasib yang diterimanya. Ia menganggap bahwa segala sesuatu tidak adil untuknya dan selalu merasa orang lain lebih beruntung daripada dirinya. Yang kesembilan, jauh dari pemeliharaan Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak berada dalam jalan Allah dan tidak mengikuti syariat Allah. Allah akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan dan jauh dari petunjuk serta pemeliharaannya. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 43. Yang ke-10, menyimpang dari kebenaran. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, ia tidak pernah memikirkan perbuatan yang ia lakukan benar atau salah. Yang terpenting bagi mereka ialah kepuasan nafsu semata. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. Yang ke-11, tidak memiliki penolong. Bahaya mengikuti hawa nafsu dalam Islam kelak akan mendapat kesusahan di dunia maupun di akhirat. Ketika berada dalam suatu kebingungan, orang tersebut jauh dari petunjuk Allah dan tidak memiliki penolong di hari kiamat kelak. Hal ini sesuai dengan Quran surat Ar-Rum ayat 29. Yang ke-12, tidak memiliki iman. Mengikuti hawa nafsu tandanya bukan orang yang beriman. Orang tersebut hanya menginginkan kebahagiaan di dunia dan tidak percaya pada Allah serta kehidupan di akhirat. Hal itu yang menjauhkan dirinya dari iman. Dia tidak memiliki rasa takut ataupun meniatkan segala sesuatu karena Allah sedikitpun. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 6. Yang ke-13, tidak percaya akan syariat Al-Quran. Bahaya mengikuti hawa nafsu dalam Islam ialah tidak percaya dan tidak mengikuti syariat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Padahal syariat tersebut yang akan menjadi jalan bagi manusia untuk mendapat ridha Allah dan jalan menuju surga. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 71. Yang ke-14 yaitu dekat dengan azab Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu secara langsung tidak mengikuti perintah Allah. Hal itu mendekatkan pada azab Allah di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41. Yang ke-15, sering merasa gelisah. Bahaya mengikuti hawa nafsu ialah tidak memiliki ketenangan dalam hatinya. Orang tersebut akan selalu memiliki hati yang gelisah karena menuruti hawa nafsu. Tindakan ini yang tidak ada habisnya. Orang tersebut tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Hatinya selalu gelisah memikirkan cara untuk meraih semua angan-angan duniawinya. Yang ke-16, tidak memiliki teman yang tulus. Orang yang mengikuti hawa nafsu cenderung melakukan sesuatu karena niat untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sesuatu yang dirasa tidak mendatangkan manfaat dunia baginya akan ia tinggalkan. Sebab itu ia tidak memiliki teman atau seseorang yang tulus sebagaimana ia memperlakukan hal tersebut pada orang-orang di sekitarnya. Yang ke-17, menghalalkan cara apapun. Sering kita melihat orang yang rela melakukan cara apapun walaupun cara tersebut salah dan tidak sesuai syariat agama untuk menuruti keinginannya. Contohnya ialah orang-orang yang ingin memiliki jabatan tertentu dan memperjuangkannya dengan cara yang salah, seperti dengan membeli jabatan, dengan suap, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.